itu, pikiranmu itu mesti merdeka. Ya. Merdeka. Artinya tidak terikat oleh pemahaman-pemahaman yang selama ini telah menjadi pemahamanmu. Karangan ulama ini telah menjadi pemahamanmu. Karangan ulama itu telah menjadi pemahamanmu. Bahkan menjadi keyakinanmu. Nah, kalau sudah menjadi keyakinanmu berarti kamu sudah terikat. Gitu namanya. Kalau sudah terikat, ya namanya gak merdeka. Ketika ada informasi baru tentang Quran, tentang sunnah, tentang Islam dan lain-lain, maka itu akan ditapis. Gitu. Artinya dia khawatir keyakinannya akan terganggu. Ya, karena sudah terikat dengan sebuah keyakinan dari sebuah pemahaman. Nah, oleh karenanya mari kita gunakan akal kita secara merdeka untuk memahami firman Allah. Ya, memang Allah berikan kemerdekaan, diberikan hak yang sama manusia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel Kajian Berpikir, channel yang mengajak Anda, para pemirsa, untuk senantiasa berpikir dalam rangka memahami ayat-ayatnya. Dan sebagaimana biasa, saudara pemirsa, materi yang akan kita bahas sudah terpampang di sini dan sudah saya berikan judulnya, sekaligus juga ayat-ayatnya, yang nanti konsentrasi untuk memahami ayat ini adalah sangat penting. Mengapa demikian? Karena memang untuk konsentrasi itu yang utama adalah fastami, mendengarkan. Nah, setelah mendengarkan, maka dapat dicerna apa yang disampaikan. Nah, ini judulnya. Mukmin adalah tipologi manusia produk ciptaan Allah. Sementara ini dan sampai saat ini, banyak para ahli, baik ahli dari barat maupun ahli dari timur, bahkan dari kalangan umat Islam itu sendiri, ya, telah banyak mendefinisikan tentang manusia. Who is man? Siapakah manusia itu? Tidak ada kesimpulan. Nah, tidak ada kesimpulan. Kenapa tidak ada kesimpulan yang valid, yang benar? Karena memang manusia itu ciptaan Allah. Jadi yang tahu persis, yang paham persis, ya Sang Penciptanya. Sebagaimana ketika seorang ahli menciptakan sebuah produk, katakanlah barang atau kendaraan. Misal kendaraan merek Toyota. Maka
Toyota ini yang memahami persisnya ya yang menciptakan, yang memproduknya. Ya. Para insinyur dari Jepang itu ya yang memproduk kendaraan merek Toyota dan kendaraan-kendaraan lainnya. Jadi seperti itu saudara, kita ini manusia ciptaan Allah. Maka yang tahu persis tentang manusia itu adalah Allah. Dan sudah disimpulkan oleh Allah bahwa manusia produk ciptaannya itu adalah mukmin. Sudah tersimpul. Nggak usah lagi mengurai-urai lagi tentang manusia seperti apa. Ada bilang manusia adalah makhluk sosial, ada bilang manusia makhluk seks, ada manusia makhluk macam-macam. Nggak ada itu yang beres. Ya. Nggak ada. Atau Al-Imamul Ghazali ini, maaf ya, bukan merendahkan, bukan. Ya, menyimpulkan bahwa manusia itu adalah hayawanun natiq, adalah binatang yang berakal. Lah banyak binatang yang bisa dilatih hari ini memang secara nyata, dalam arti secara binatang benar-benar si binatang, anjing, monyet, kuda dan lain sebagainya itu di sirkus itu ya bisa dilatih, bisa mengerti. Apakah dia juga punya akal? Ya, bisa dilatih, bisa mengerti, bisa nurut dan lain sebagainya. Jadi ya memang simpang siur gitu saudara tentang kesimpulan manusia. Nah, oleh karenanya untuk memahami tentang manusia, maka mari kita pahami manusia yang dimaksud oleh Allah yang bernama mukmin atau yang disebut dengan mukmin, yang merupakan tipologi manusia sempurna ciptaan Allah. Maka lihatlah ayatnya di sini. Dan ini masih ada lanjutannya saudara dengan materi sebelumnya. Ya, kemarin saya membahas materi tentang Idul Fitri. Nah, ini masih ada kaitannya ke sini. Makanya kalau mengikuti channel saya itu materinya saling berkait saudara, karena memang Quran itu tafsir menafsirkan satu dengan yang lain dan membutuhkan pemikiran yang konsen dan kritis. Makanya saya berikan kesempatan untuk bertanya itu ya bertanyalah kalau tidak paham ya. Makanya di sini memang jarang sekali orang bertanya ya. Maka 1-2 kali ada pemirsa yang ya katakanlah membuli begitu ya nggak nongol lagi karena memang nggak punya argumentasi untuk bertanya. Ya, maka diharapkan kalau ingin pinter, kalau ingin pandai, akalmu itu, pikiranmu itu mesti merdeka. Ya, merdeka. Artinya tidak terikat oleh pemahaman-pemahaman yang selama ini telah menjadi pemahamanmu. Karangan ulama ini telah menjadi pemahamanmu. Karangan ulama itu telah menjadi pemahamanmu, bahkan menjadi keyakinanmu. Nah, kalau sudah menjadi keyakinanmu berarti kamu sudah terikat. Gitu namanya. Kalau sudah terikat, ya namanya nggak merdeka. Ketika ada informasi baru tentang Quran, tentang sunnah, tentang Islam dan lain-lain, maka itu akan ditapis gitu. Artinya dia khawatir keyakinannya akan terganggu ya, karena sudah terikat dengan sebuah keyakinan dari sebuah pemahaman. Nah, oleh karenanya mari kita gunakan akal kita secara merdeka untuk memahami firman Allah. Ya memang Allah berikan kemerdekaan, diberikan hak yang sama manusia itu. Baik. Nah, jadi ini suratnya Al-Baqarah ayatnya 138. Kalau kita ingin tahu bagaimana Allah mencipta dan memproses
serta menyempurnakan kejadian manusia, penciptaan manusia, ya lihatlah ayat-ayatnya. Ya. Jadi full ayat. Kalau sudah urusannya dengan penciptaan manusia, full ayat. Hadis adalah penguatnya, bukan penguatnya ya. Kalau masa ayat lemah. Hadis itu apa? Urusannya nanti bagaimana perilaku manusia akan terlihat di situ. Dengan hadis itu manusia akan diukur perilakunya. Sesuai enggak dengan tingkah laku seorang mukmin yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau mau melihat ya fakta tipologi manusia sempurna yaitu mukmin adalah Rasulullah walladzina ma'ahu. Rasul dengan para pendukung dan pengikutnya, tabi'in yang orang sering mengklaim adalah salafus soleh, generasi 3 generasi itu, yaitulah mukmin, produk ciptaan Allah. Dan itu contoh. Begitu saudara. Jadi hadis ini adalah contoh-contoh yang ditampilkan melalui sunnah hasil ciptaan Allah. Gitu. Manusia produk ciptaan Allah di 14 abad atau 15 abad yang silam, itulah manusia yang Allah ciptakan. Ya. Begitu saudara. Baik. Nah, mari kita mulakan dengan ayatnya ini, surat Al-Baqarah 138. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Nah, tengok terjemahannya di sana. Sibghatallah. Sibghahnya Allah. Apa itu sibghah? Gitu kan? Nah, kalau saudara buka Quran, ya di sana terjemahannya adalah celupan. Apa itu celupan? Celupan Allah. Nah, kalau di zaman saya dulu, orang mau mewarnai pakaian. Dia suka warna apa? Merah, hijau, kuning, dan lain-lain. Itu semuanya kesukaan. Umpamanya dia mau menyukai warna hijau. Dia akan membeli pewarna pakaian yang namanya Wantex. Nah, maka Wantex itulah yang digunakan untuk mencelup. Jadi dicairkan di dalam suatu belanga ya. Nah, dipanaskan ya. Lalu masukkan baju kita atau pakaian kita yang hendak diwarnai dengan selera warna yang diinginkan. Katakan tadi hijau, masukkan. Yang tadi pakaian yang umpamanya putih, karena inginkan warna hijau, masukkan ke dalam wantek itu. Nah, setelah sempurna, terwarnai semua, angkat dan jemur. Nah, jadilah itu yang namanya warna yang disukai atau warna yang dikehendaki hijau. Nah, jadi celupan tuh begitu. Yang disebut dengan celupan, mewarnai begitu. Nah, mewarnai itu artinya apa? Itu bahasa majaz, saudara. Ya, bahasa majaz. Makanya digambarkan adalah dengan celupan. Ya, ini analogi, ini gambaran, ini majaz. Dan ayat-ayat Quran itu banyak sekali menggunakan bahasa majaz atau amsal atau dorobul amsal. Gitu saudara. Nah, ayat-ayat yang demikian ini tidak bisa ditembus penafsirannya hanya dengan nahwu dan sorof. Ya, atau dengan apa namanya? Kaidah bahasa Arab. Nggak tembus, saudara. Biarpun dia jago bahasa Arab, jago nahwu, jago sorof.
jago bayan umpamanya, nahu, sorof, bayan, mantik dan sebagainya. Itu banyak alat-alat untuk menafsirkannya, ya. Tetapi kalau sudah ketemu dengan bahasa-bahasa amsal, nggak tembus, saudara. Lalu dengan apa menembusnya? Kan tadi saya katakan bahwa manusia diberikan zikrun, diberikan tafkir, diberikan akal, diberikan otak untuk berpikir, ya, untuk berpikir apa maksud. Nah, maka di sini ada teori ilmu yang namanya mantik. Gunakanlah mantik, gitu, saudara. Ya, mantik ini akan menuntun Anda cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar itu adalah dia mengerti maksud. Nanti begitu kesimpulannya. Apa sih maksudnya? Kan gitu. Karena ini bahasa amsal, celupan itu. Nah, begitu nanti akan ngait ke sini, ke hadis ini. Akan ngait ke sini. Gitu kan? Nah, jadi apa kalau begitu sibgoh? Sibgoh itu adalah bentukan. Bentukan. Dalam sifat Allah yang 99 itu namanya sowar. Dibentuk manusia itu. Dengan apa membentuknya? Mencelupkannya dengan ajaran. Mulai kan, ngerti kan? Allah membentuk manusia dengan ajarannya, dengan milahnya. Nah, waman ahsanu minallahi sibqa. Siapakah yang lebih baik? Ahsan. Sibgohnya selain daripada Allah. Jadi pertanyaan, siapakah? Waman, siapakah yang lebih baik sibgohnya selain daripada sibghatullah? Nah, berarti di sini ada pihak lain. Pertanyaan itu memacu otak kita, memacu pikiran kita. Oh, ternyata ada yang bertingkah laku seperti Allah. Ingin mensibgoh juga. Ingin membentuk juga. Ingin mewarnai dengan ajarannya yang dia bikin, dengan konsepnya yang dia bikin. Tuh, saudara. Nah, hati-hati, ayat ini berkenaan dengan apa? Dengan wa nahnu lahu abidu. Dan kami, nih bagi yang diproduk oleh Allah, si mukmin ini akan berkata, dan kami beribadah kepadanya. Nah, jadi ini kaitannya dengan ibadah, saudara. Siapa yang membentuk kita? Allah. Maka ibadahnya kita kepada Allah. Nah, kalau bentukan selain Allah, ibadahnya kepada selain Allah. Ustadz, emang ada manusia ciptaan selain Allah? Ada. Banyak. Nah, ini bukan bicara biologis lagi, saudara. Kalau secara biologis, gak ada yang bisa membantah. Kafir belongkotan sekalipun gak akan
bisa menolak dan membantahnya kalau dirinya itu ciptaan Allah. Bahkan iblis sekalipun nggak membantah bahwa dirinya ciptaan Allah. Kalau secara biologis. Ya. Mulailah Anda berpikir dari sekarang. Jangan taklid terus memahami Islam, memahami Quran. Ya itulah bodohnya kita. Diberikan seluas-luasnya akal pikiran itu, Anda jirat sendiri. Paham, saudara? Nah, jadi ternyata memang banyak manusia-manusia yang bukan dicipta oleh Allah hingga sempurna. Begitu, saudara. Maka wajar kalau dia ibadahnya bukan kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Musyrik. Karena dia bukan beribadah kepada Allah. Kenapa terjadi kemusyrikan? Karena ada andadan. Apa itu andadan? Tandingan. Jadi ada tandingan yang selain Allah, yang dia ikut-ikutan seperti Allah gayanya. Gue juga bisa mencetak manusia. Manusia model namanya. Manusia produk manusia lainnya. Begitu, saudara. Ya. Jadi begitu, saudara. Cara memahami ayat tuh, ini nggak tembus dengan nahu, dengan sorof, dengan bayan, dengan seabrek ilmu tafsir karya para ulama untuk menembus ayat ini, dan masih banyak ayat-ayat lagi yang apa? Dorobul amsal, majas. Itu sudah. Ya. Nah, ternyata memang benar ada manusia yang bukan produk Allah. Kan kemarin sudah saya sampaikan dalam materi sebelumnya itu, bahwa proses penciptaan manusia itu setelah dia lahir, maka selanjutnya ada yang menyerahkan diri bukan kepada Allah penyempurnaannya, tapi menyerahkan diri kepada lingkungan yang ada, kepada konsep selain Allah, kepada ajaran selain Allah, dia membentuknya. Nah, maka produk selain ciptaan Allah itu adalah ini bukti ayatnya. Walaqad khalaqnal insan min nutfah. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari nutfah, fa idza huwa khasimun mubin. Namun selanjutnya dia menjadi pembangkang yang nyata. Tuh, saudara. Allah kasih tahu bahwa para pembangkang ini adalah bukan Allah yang menyempurnakan. Karena ciptaan Allah itu sampai kepada khalqan akhara. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Insanul kamil. Itu baru mukmin namanya. Jadi Anda hidup di dunia ini kan dalam proses penciptaan sampai menjadi insanul kamil, yaitu mukminal haqqa, bukan mukminan. Artinya mukmin abal-abal, mukmin campur aduk. Boleh sih ngaku saya mukmin, saya muslim, boleh. Nggak ada larangan. Dan untuk memotivasi bagus. Wah, saya mukmin, saya muslim. Serahkan dirimu kepada Allah untuk menyempurnakan ciptaan menjadi insanul kamil. Begitu, saudara. Ya, jadi faktanya ketika para pembangkang ya yang berkeliaran di muka bumi ini
Dari mana kita bisa membuktikan bahwa para pembangkang itu bukan ciptaan Allah, bukan proses selanjutnya kepada Allah? Perusak. Perusak kehidupan, perusak peradaban. Ya. Itulah yang disebut kaum kufar. Kan gitu. Pembangkang. Jadi apapun yang akan Allah berikan, apapun yang akan Allah putuskan, apapun yang akan Allah sarankan, dia tidak akan pernah menerima. Hal-hal yang baik yang bersumber dari ajaran Allah, dia tidak akan mau terima. Itulah namanya khasimun mubin. Dan ini sangat mudah dijumpai di sekeliling kita. Orang-orang yang bermental pembangkang. Nah, koreksilah diri kita sekarang. Benarkah saya ini ciptaan Allah? Benarkah saya ini dalam proses penciptaan Allah? Gimana caranya merasakannya? Ya saudara tinggal merasakannya sendiri. Kalau saudara banyak membangkang, banyak membantah, banyak berbuat dosa, kan itu tandanya saudara. Ya kan bisa saudara rasakan sendiri. Benarkah saya ini ciptaan Allah? Ya jangan tanya fisik biologis saudara, jangan. Keliru kalau bertanyanya itu, salah. Ya. Jiwa Anda, mental Anda, ruh Anda, psikologis Anda, ya. Pakai Quran enggak yang menciptakannya, begitu. Paham Quran enggak, begitu. Orang enggak paham Quran ya gimana? Dia enggak menyadari. Begitu saudara. Nah, ini sudah diantisipasi oleh Rasulullah. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengantisipasi nih hadisnya. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Kan? Nyambung kan dengan materi sebelumnya. Ya. Tiap-tiap ya yang lahir manusia, maksudnya setiap anak yang lahir dari orang tuanya ya dalam kondisi fitrah, artinya dia berada di dalam garis fitrah. Kemarin sudah dijelaskan ya, fitrah. Begini aja kan saya simpulkan, saya pendekkan saja. Dari sini secara biologis ya sudah, kemudian lahir. Nah, kesininya ada yang Allah menciptakan, ada yang bukan Allah, ghairullah. Ya. Makanya summa rodatnahu asfala safilin. Nyungsep dia ke bawah, dia menjadi manusia paling hina dari segala makhluk. Karena dia tidak mau menyerahkan dirinya untuk tuntas dicipta oleh Allah menjadi insanul kamil di sini, ahsanut takwim. Ahsanut takwim itu qawam. Kokoh. Ya, nah ini di luar dari 0 tahun sampai 40 tahun katakan batasannya. Kalau mau kita batasi supaya mudah membahasnya. Jadi karena umur 40 tahun itu umur matang. Ya. Jika 40 tahun saudara tidak pernah dijamah oleh Al-Quran, tidak pernah dijamah oleh sunnah, maka disitulah tanda bahwa Anda bukan produk Allah. Selanjutnya ke sini ya hidupmu berada dalam ancaman Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi ini diantisipasi sudah. Tiap-tiap yang lahir dari kamu itu fa'abawahu. Nah, tergantung siapa yang menjadi abawahunya, orang tuanya. Bicara orang tua bukan hanya ya ansih biologis saja. Ini kan jamak fa'abawahu.
yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Nah, itu tuh ajaran. Ya, jadi kalau zaman Nabi Muhammad itu dulu, ya. Nah, saudara begini, ini bukan agama, saudara. Agama itu istilah yang keluar. Sekarang-karang sejak zaman Renaissance itu agama. Jadi istilah agama itu ya populernya religi ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya religion, itu populernya pada masa Renaissance, kebangkitan Eropa. Nah, sampai sekarang kesinilah yang kemudian dijadikan patokan tentang agama. Zaman Nabi Muhammad Rasulullah ke sana nggak ada istilah agama. Bahasa itu nggak ada. Ya. Jadi Yahudi, Nasoro, dan Majusi apa dong namanya kalau bukan agama? Milah. Ajaran. Jadi ajaran Yahudi itu ajaran, Nasrani itu ajaran, Majusi itu ajaran. Ajaran produk siapa? Produk orang, produk sebuah kaum, sebuah kelompok, sebuah firqah. Kelompok Yahudi, ya, kelompok Nasrani, kelompok Majusi, itu memiliki yang namanya ajaran produk manusia itu sendiri, bukan produk Allah. Maka kan ditegaskan di sana, millata Ibrahim Hanifah. Ajaran Ibrahim itu, milah Ibrahim itu ajaran yang hanif. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Ditentang oleh orang-orang solehnya. Ya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nanti ujungnya adalah wa nahnu lahu muslimun. Wa wasaina Ibrahim banihi wa Yaqub. Jadi nasihat Ibrahim itu kepada baninya, kepada keturunannya Yakub dan seterusnya, Bani Israel dan seterusnya. Nanti ujungnya wa nahnu lahu muslimun. Makanya itulah Nabi Ibrahim ajarannya ajaran Allah, muslim, mukmin. Begitu, bukan Nasrani, bukan Yahudi Ibrahim itu. Apalagi Majusi. Nah, zaman Nabi Muhammad itu nggak ada istilah agama tuh nggak ada. Nah, sekarang setelah Renaissance muncul istilah agama, maka diterapkanlah, dikenakanlah istilah agama itu kepada agama Kristen, Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi. Ya udah musnah sekarang, Majusi nggak ada. Nah, muncul agama-agama baru kesininya, kepercayaan baru yang banyak sekali, nggak terhitung namanya. Nah, jadi itulah ajaran. Jadi intinya, kamu lahir, siapa yang mengajarkan? Apa ajarannya? Nah, itulah yang membentuk. Itulah yang akan mensibgoh kalian, mensibgoh kita, mensibgoh siapapun. Begitu, saudara. Ya, paham ini? Ya, jadi ya, itu di zaman Nabi. Zaman sekarang, wah lebih banyak lagi ajaran. Ya, nah nanti kita akan jabarkan lagi. Sekarang bagaimana Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu kan ibaratnya gitu kan, udah jadul gitu, udah jadul, udah dalam bentuk agama. Jadi nggak ada orang hari ini, umpamanya ya walaupun ada satu dua gitu kan, murtad katanya, menjadi masuk Kristen atau masuk
Yahudi itu jarang sekali. Yahudi Nasrono, Yahudi Nasrani itu tidak mesti Anda itu pindah agama. Gitu kan? Cara hidup dengan seperti mereka saja itu sudah cukup. Gitu. Nah, itulah saudara yang dapat saya sampaikan, memahami ayat ini. Ya, jika dipahami dengan tafsir-tafsir yang ada, itu nggak masuk. Karena dimensinya juga dulu. Seperti halnya ini hadis ini kan dimensinya dulu. Gitu kan. Dulu kan ajaran yang ada itu 3. Nah, sekarang kan ajaran banyak. Nah, baiklah, nanti baru kita akan detailkan hadis ini. Nah, nanti baru saudara bisa mengukur diri. Kita semuanya bisa mengukur diri. Karena memang Al-Quran itu adalah miqdar. Ya. Jadi, jangan sampai merasa tertuduh atau dituduh. Jadi kalau saudara mau mengukur diri itu, ya datangi itu ukuran gitu. Ya, datangi itu ukuran. Ini loh ukuran. Maka dengan adanya ukuran itu kita ngepasin. Kita misalnya mau berapa sih tinggi kita? Maka saudara datangi itu meteran. Ada kan meteran tuh di apa namanya di puskesmas. Nah datengin. Nah itu nggak pasti bener itu. Oh tuh tingginya sekian, bukan pakai kira-kira, jadinya pakai meteran. Nah Al-Quran itu adalah miqdar. Ya, jadi jangan Quran yang tafsiran ya. Kalau Quran yang tafsiran itu kan sudah beda-beda. Antara ulama satu dengan ulama yang lain kan berbeda. Lah saudara mau mengukur pakai ukuran yang mana gitu. Menurut ukuran ulama A atau B atau C yang semuanya saling berbeda. Ya. Pakailah ukuran yang memang valid. Dalam arti valid di sini adalah memang Allah sendiri, bukan hasil tafsiran manusia. Lah itu Ustadz lagi menafsirkan. Ya, Ustadz lagi menafsirkan ini. Begitu. Nah kan kita ngikutin. Ar-Rahman alamal Quran. Allah ngajarin Quran. Allah ngajarin Quran ke saya. Nah saya jelasin lagi. Kan begitu. Makanya saya nggak pernah pakai pendapat tafsir ini, tafsir itu, dan lain sebagainya, kan enggak. Mengambil dari tafsir yang ada sejalan dengan apa yang ditafsir, yang dikehendaki Allah, itu iya. Begitu, saudara. Jadi harus begitu. Itu namanya merdeka berpikir. Cantelkan pikiran kita kepada tafsir yang Allah ajarkan. Begitulah saudara. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan bahas kembali ayat-ayat Allah yang dapat membuka wawasan dan cakrawala Anda dalam berpikir. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.